Ya, shalom para pendengar Harapan Baru. Pada saat ini kita kembali berjumpa dalam podcast kita. Dan dalam program kali ini kita akan bicara kembali tentang keselamatan, khususnya dalam terang doktrin predestinasi atau pemilihan Allah, dan dalam kaitan dengan misi. Hari ini kita kembali bersama dengan narasumber kita, yakni Pak Budi. Shalom Pak Budi. Shalom Pak. Apa kabarnya Pak? Sehat, baik-baik. Iya, Pak Budi sehat dan baik-baik ya. Nampak sehat dan baik-baik ya Pak? Iya. Nah, bagaimana nih Pak Budi situasi misi saat ini yang Pak Budi lihat secara sepintas sebagai pelaku aktivis misi? Iya, sebenarnya kalau saya melihat hari-hari ini betul apa yang tertulis di Alkitab ya, bahwa tuayan itu sudah betul-betul sudah kuning ya. Dan dengan medsos yang luar biasa saat ini ya, saya perhatikan di mana-mana ada banyak orang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Iya. Dan apa ini dikerjakan secara masif ya, begitu ya. Dan tentu juga saya juga bersyukur ya di sinode gereja kita, di sinode gereja Kristen di Bali, dari hasil amanat agung sidang sinode, di mana di setiap wilayah kita kan ada 8 wilayah ini. Iya, 8 wilayah. Iya, harus terbentuk tim-tim penginjilan. Iya. Nah, itu kemajuan yang luar biasa ya. Tinggal dikerjakan lebih keras Tinggal lagi. dikerjakan lebih keras. Kita bersyukur Pak Budi ya, bahwa Bali Timur Laut itu sudah melakukan pelatihan EE. Betul. Ya. Ya. Artinya walaupun tahap pertama dan dikerjakan secara mingguan ya, dalam 4 kali pertemuan itu pun sebuah progres. Iya. Ya. Dan waktu itu Pak Budi acaranya juga sedikit dilanjutkan di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Iya, luar biasa ya. Jadi setelah Pak Budi lakukan penutupan, kami di hari kenaikan kembali menyegarkan mereka soal itu. Iya. Kan enak tuh momennya ya. Iya, disegarkan terus ya. Ya. Dan kita berharap Pak Budi ya, misi akan terus didorong dengan kuat di gereja kita. Ya, betul. Nah, Pak Budi, dengan maraknya tadi Pak Budi bilang pekerjaan misi saat ini dan tuayan yang begitu banyak. Nah, apakah hal itu ada kaitannya dengan doktrin pemilihan Pak Budi atau predestinasi? Iya, jadi kalau memang Tuhan itu kan dikatakan dari semula itu ditetapkan, ya dipilih, ditetapkan, dipanggil dengan apa? Ya dengan berita Injil itu, kabar baik itu sebagai mata kail untuk menarik mereka. Terus habis itu mereka memperoleh pembenaran, ya, dan mereka dimuliakan. Jadi satu paket. Kalau Tuhan mau menyelamatkan itu pasti selamatlah orang-orang yang dipilih itu. Iya. Dan ini semua sedang dikerjakan, ya. Dan kelihatan sekali memang ada banyak kalau dalam bahasa Alkitabnya domba-domba yang tersesat karena Tuhan perintahkan kita untuk mencari domba, ya. Dan domba itu pasti mendengarkan suara gembalanya. Dan ketika suara penggembalaannya itu diperdengarkan secara luas, orang-orang itu mau datang dan akhirnya menerima Tuhan. Nah, seperti itu. Iya, wah menarik ya. Tuhan perintahkan kita mencari domba-domba. Iya, bukan kambing. Bukan kambing. Iya. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah itu sebenarnya tersebar di berbagai tempat, Pak. Betul. Berbagai komunitas. Iya. Berbagai suku bangsa dan juga bahasa. Jadi berangkat dari sana, justru kalau kita paham doktrin pemilihan ini ya, berarti keberhasilan PI itu sudah terjamin dong Pak? Bisa dikatakan demikian nggak? Jadi sekarang kan kadang orang apa yang sih mau menjadi tolak ukur suatu keberhasilan suatu PI, gitu kan? Ada orang berkata kan, berapa jumlah orang yang sudah kamu baptis, gitu kan? Menurut saya itu bukan suatu ukuran keberhasilan suatu PI. Ukuran keberhasilan suatu PI adalah apakah Anda melibatkan diri atau masuk dalam agendanya Tuhan Yesus untuk mau menjadi pemberita kabar baik itu, gitu. Jadi karena ada orang yang, mohon maaf ya, dia mungkin merasa sangat frustasi sekali ketika dia sudah ratusan kali mencoba bercerita dan tidak ada orang mau percaya, gitu kan. Dan ini juga cerita kesaksian hidup dari seorang hamba Tuhan yang diutus ke Afrika, gitu kan. Istrinya sudah meninggal dan dia kena sakit penyakit, tapi tak satu pun ada orang yang percaya dan dia frustasi, gitu kan. Nah, jadi bukan itu menjadi tolak ukur kita. Tolak ukur kita adalah kita tuh menjadi pemberita. Nah, bahkan juga ada orang yang menganggap memiliki pemahaman yang keliru, dan ini saya pernah dengar. Ada orang mengatakan begini kepada saya, Pak Budi, nggak usah kita memberitakan Injil. Karena kenapa? Kalau orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dia itu pasti akan selamat. Begitu.
Nah, pasti akan selamatnya itu betul ya. Tapi jangan salah bahwa kalau engkau tidak mau melibatkan diri atau engkau tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Gitu. Nah, sebagai seorang Kristen yang baik, sebagai seorang anak-anak Allah yang baik, yang sudah diselamatkan, ya kita harus masuk dalam agendanya Tuhan ini dan turut melakukannya. Apalagi sekarang masa raya Pentakosta ya. Iya. Gitu. Nah, ini menarik ya, Pak Budi ya. Ternyata tolak ukurnya bukan berapa banyak orang yang menjadi percaya. Betul. Tetapi apakah kita memberi diri tidak berbagian dalam karya besar ini? Iya. Kemudian bukan masalah berapa banyak orang yang menjadi percaya Tuhan Yesus, tapi berapa banyak orang yang telah mendengar Injil itu. Betul. Ya, itu yang saya tangkap. Iya. Karena masalah orang percaya apa tidak bukan di dalam kuasa kita. Betul. Ya, tapi bagaimana kita berbagian dalam misi ilahi ini. Iya. Nah, tadi juga Pak Budi singgung soal seandainya kita tidak ambil bagian dalam pekerjaan misi ini, Tuhan pakai orang lain. Betul. Ya. Saya menghayati begini Pak Budi, melayani Tuhan itu kan sebuah kehormatan ya. Betul. Tuhan itu maha kuasa, nggak butuh siapapun untuk tolong dia sebenarnya. Tapi kalau Tuhan sampai undang kita untuk berbagian, kalau kita nggak mau yang rugi kan, betul. Kita ya sebenarnya ya. Iya. Jadi berarti berbahagia orang yang ambil bagian dalam misi. Iya. Nah, ini saya mau tanya pengalaman Pak Budi nih. Pak Budi kan telah memberi diri lah ya dalam porsi yang besar di bidang misi. Apa sih bahagianya itu Pak? Sukacita seperti apa yang Pak alami? Kehormatan seperti apa yang Pak alami ketika memberi diri berbagian dalam misi? Iya. Pertama begini. Kita merasa hidup kita tuh sangat berdampak sekali ya. Bukan berdampak biasa-biasa, tapi berdampak pada kekekalan. Kekekalan. Ya. Kan Tuhan mengatakan kumpulkanlah kekayaanmu jangan kumpulkan kekayaan di bumi karena ngengat dan kara memakannya, tapi kumpulkan kekayaanmu di sorga ya, di mana ngengat dan kara tidak memakannya. Dan satu hal yang saya tahu adalah kekayaan apa yang bersifat kekal, yang di mana ngengat dan kara tidak memakannya, yaitu ketika kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Dan kebahagiaan itu sulit untuk dikatakan sulit ucapan karena itu kita rasakan pribadi ya. Pribadi. Makanya kenapa kok ada semangat terus gitu kan. Bahkan kalau dulu ada teman saya mengatakan, loh saya kok lihat Pak Budi ini kok konsisten sekali di pelayanan ini satu-satu. Ini bukan pelayanan yang mendatangkan banyak penghasilan. Iya, banyak penghasilan ya. Justru mengeluarkan dana banyak gitu ya. Tapi ada satu sukacita di dalam hati itu. Dan sebenarnya kalau mau ditarik lagi dari untuk misi itu, kita gereja Tuhan secara pribadi atau secara kelembagaan itu akan hidup dan merasakan sukacita itu kalau mau kita ambil bagian dalam agenda Tuhan ini. Saya teringat ketika ilustrasi di mana gembala satu domba yang hilang itu dicari ya. Itu 99 itu ditinggalkan di mana? Itu di padang gurun. Jadi saya itu membayangkan ya. Kalau gereja kita tidak turut ambil bagian dalam agenda utama Kristus ini, mencari yang terhilang ini, ya mungkin secara istilahnya finansial, ya setiap gereja sudah bagus, ya kita bisa masuk gereja dengan nyaman gitu. Tapi tahu enggak, itu ada semacam kekeringan rohani. Ya. Berulang kali kita merayakan Natal, ya kan? Programnya sama, kita spend banyak rupiah gitu kan? Tapi sebenarnya di dalam hati ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kering. Ketika masa raya Pentakosta, kita melakukan apa? Kita melakukan apa? Banyak kegiatan. Ibadah Padang ya. Ibadah Padang, salah satunya. Itu fun, gitu kan. Tapi ada bagian yang penting yaitu, apakah sudah melakukan pemberitaan secara pribadi dan di mana jemaat itu menjadi ujung tombaknya. Dan inilah dalam 4 tahun ini kita sedang mau kerjakan. Balik Timur Laut sudah memulai. Dan tentu saya berharap ya dari wilayah Bali Barat, Bandung Selatan, dan semua wilayah ya segera menjadwalkan diri. Karena kenapa? Karena ini agendanya Tuhan. Jangan tinggalkan agendanya Tuhan. Iya, amin ya. Keren tuh Pak Budi tadi sharingnya Pak Budi ya. Bahwa ada suatu konsistensi, sukacita rohani. Ibaratnya air rohani, yakni roh Tuhan itu makin kita rasakan kehadirannya saat kita berbagian dalam misi, kan begitu ya. Jadi ternyata saat gereja kita katakanlah stuck ya,
kurang semangat, kurang konsisten, baik secara kehadiran maupun juga partisipasi dalam pelayanannya. Jangan-jangan karena bidang misi ini yang terlupakan, terabaikan. Sehingga gereja ibarat persekutuan di padang gurun jadinya. Iya, itu sangat tidak mengenakan. Lebih bagus kita ikut gembala kita mencari itu ya. Jangan mau ditinggalkan di padang gurun ya. Ternyata ada sebuah penafsiran yang memperluas lagi, yang memperdalam. Ternyata jauh lebih berbahagia saat kita ambil bagian dalam pekabaran Injil. Betul. Ya. Tapi memang benar para pendengar harapan baru, karena Tuhan juga berfirman bahwa satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Betul, iya. Bayangkan, sukacita itu juga ada di hati kita. Iya, dan kita rasakan. Betul. Dan itu tidak mungkin kita rasakan kalau kita tidak ambil bagian di situ. Betul, ambil bagian. Iya. Gitu. Barangkali beberapa di antara kita, para pendengar harapan baru, sempat bertanya juga, apa ya rahasia sukacita yang tak berkesudahan sebagai pengikut Tuhan Yesus? Kesegaran yang terus ada, konsistensi, ternyata adalah ambil bagian dalam pekabaran Injil. Betul. Pak Budi. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak Budi. Mungkin juga seru ya. Nah, apa sih pemantiknya sebenarnya Pak? Sehingga orang itu akhirnya mau mengambil langkah pertama untuk terlibat di dalam misi. Ya, kan? Kadang-kadang orang kan saling tunggu Pak. Dia pengen, tapi dia lihat kiri kanan belum ada yang gerak, dia nunggu lagi. Dia lihat lagi belum ada yang gerak, dia tunggu lagi. Dalam pengalaman Pak Budi, apa sih yang memantik Pak Budi? Akhirnya Pak bisa berbahagia dalam misi. Iya, jadi begini. Oke, mungkin dari 100 orang gitu kan, tidak semuanya langsung mendapatkan seperti itu ya. Ya, saya sih bersyukur ya ketika waktu itu saya diperlengkapi tahun 2013 ya, saya dikirim kloter pertama dikirim ke training center di Malang ya waktu itu dengan Bapak Ibu pendeta yang lainnya. Dan saya tuh langsung nggak tahu ya, saya tuh sangat antusias sekali untuk diperlengkapi untuk bisa. Jadi saya langsung mencoba mempraktekkan dan semakin lama kan saya semakin lancar. Ketika saya mulai menemukan, akhirnya saya mulai menemukan suatu pemberitaan kabar baik itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, bukan suatu hal yang menakutkan. Ya. Karena kenapa? Kita sudah tahu isi ceritanya apa yang akan kita ceritakan, gitu kan? Nah, ketika kita tinggal menceritakan saja, karena ingat ya, yang kita ceritakan kan itu adalah Injil. Betul. Dan Injil itu kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya dia memiliki daya dobrak, daya penetrasi ketika kita sampaikan pemberitaan itu. Dan saya betapa terkagumnya ketika melihat itu orang itu mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan dia mau berdoa. Dan Pak sendiri kaget ya? Iya, kayak dan karena sukacita itu serasa senang sekali, itu berdampak gitu kan. Karena kalau saya punya uang 1 triliun, saya berikan kepada orang ini, ya orang ini bisa dia merasa bahagia sesaat. Tapi kalau dia meninggal dan dia binasa selama-lamanya dalam hukuman yang kekal, artinya sebenarnya kasih saya itu kasih yang semu. Tapi ketika saya beritakan inilah kasih yang utama. Kasih yang diukur seperti diri kita sendiri. Wah, itu menjadi sukacita sekali. Dan akhirnya saya menjadi berkomitmen terus-menerus. Ya. Dan itu menjadi lifestyle. Nah, sekarang bagaimana sekarang supaya itu bisa ditularkan? Nah, saya berpikiran kita sudah sejalan sebenarnya dengan amanat sidang sinode ini, bahwa setiap jemaat itu di wilayah itu memang harus diperlengkapi. Karena ternyata memang ada banyak juga sebenarnya jemaat itu punya kerinduan. Tapi kan belum tahu bagaimana bercerita. Nah, ternyata ketika sudah diperlengkapi, seperti saya perhatikan di Bali Timur Laut ini, itu setiap kali mereka kirim foto gitu, mereka selesai bercerita tuh kayaknya sukacita sekali. Dan saya bisa merasakan sukacita itu. Dan itu meluap sukacita itu. Nah, setelah mereka semua diperlengkapi dalam 4 tahun, 5 tahun ini, ya, nanti di tahun yang kelima, seluruh gereja Bali itu perlu punya satu program. Setiap jemaat itu perlu bercerita minimal kepada 1 orang. Nah, sehingga kita punyalah yang namanya program misi yang terencana, terukur, ya. Seperti itu. Betul, itu bukan hal yang mustahil. Iya, bukan hal yang mustahil. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat bisa. Iya. Karena ini kan agendanya Tuhan Yesus, ya, visinya ya. Kan tidak mungkin Tuhan memberikan visi yang tidak mungkin kita bisa kerjakan atau genapi. Pasti bisa dikerjakan. Nah, betul. Saya yakin juga itu, Pak. Karena apa yang Tuhan sudah katakan, dia akan genapi ya. Iya. Dan berbahagia orang yang memberi diri dalam kegenapan ini.
Ya, Pak Budi yang sudah memperlengkapi orang-orang atau jemaat di Balik Timur Laut ikut merasakan sukacita saat mereka berbagi Injil ternyata, Pak. Betul. Nah, berarti sebenarnya kalau kita lihat-lihat secara lebih dalam, kita terlibat dalam pekabaran Injil tidak hanya mengerjakannya dan begitu saja, tapi memperlengkapi orang lain ternyata, Pak ya. Iya, betul. Saya masih ingat sebuah statement di E itu, Pak. Multiplikasi itu adalah ketika orang yang kita beritakan Injil, Iya. akhirnya bisa memberitakan Injil juga. Seperti kita. Seperti kita. Iya. Ya. Betul. Jadi bukan sekedar dia sudah percaya, kita Iya. pindah lagi orang lain dia sudah percaya, tapi Iya. dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Iya. Kalau bahasa di E-nya kan itu pekerjaan penginjilan belum dapat dikatakan selesai Iya. kalau orang yang kita injili belum menjadi pemberita Injil. Betul ya. Ya sebenarnya frase ini kalau secara umum sudah lama didengarkan, Pak. Iya. Diberkati untuk menjadi berkat, Iya. benar nggak? Betul. Dipulihkan untuk memulihkan. Ya Sering kan? mengucapkan ya. Sering malah. Diselamatkan untuk mengabarkan keselamatan. Iya. Kabar keselamatan itu berarti pola ini sebenarnya sudah jadi pola umum dalam iman kita, dong, Pak ya? Iya, dan itu menjadi pola dasar pertama ketika Yesus menyelamatkan kita dalam Markus 1 ayat 17. Ya. Mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita diselamatkan, kalau kita hendak menjala manusia, yaitu namanya kita tidak paham dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah tidak paham dengan baik, berarti harus dikasih paham. Betul. Siapa yang bertugas kasih paham? Nah, yang sudah paham. Yang sudah paham. Yang sudah paham. Otomatis Pak Pendeta sudah paham harusnya ya, dan itu memberikan ini. Apalagi bulan-bulan seperti sekarang. Masih ada nuansa-nuansa Pentakosta yang begitu kuat ya. Iya, nuansa Pentakosta itu jangan terlewatkan. Kan sudah kirim tema Pak ke setiap jemaat ya kan. Ini mungkin tema ini harus diulang sampai 5 kali Pak. Jangan diganti-ganti dulu. Sampai betul-betul kita mengerjakannya. Iya. Mungkin dibiarkan di tembok jemaat itu ya, atau di area altar itu sampai hari raya berikutnya. Iya. Kan lumayan tuh Pak, beberapa bulan sampai Natal kan Pak. Karena sering kan jemaat juga mengatakan temanya diganti, tapi tidak ada perubahan ya. Nah, kita kerjakan sampai itu betul-betul menjadi perubahan. Iya. Saya pikir kalau semua gembala-gembala jemaat itu sepaham, sevisi gitu kan, kita bisa mengerjakan ini. Karena memang kita tidak bisa mengerjakan sendirian. Betul, ya. betul. Dan di jemaat itu Pak, selain juga Bapak Ibu Pendeta ya, atau Bapak Ibu Vikaris yang terlibat melayani, kan juga ada aktivis yang lain. Betul. Para majelis, para pemimpin, pengurus kategorial, lembaga-lembaga, guru-guru Islam minggu remaja. Saya kira bagus sebenarnya kita bisa berbagian kesaksian PI ya. Bagus. Ada begitu banyak kesaksian dalam hidup ini. Iya. Salah satunya yang paling penting kesaksian pemberitaan Injil. Betul. Sehingga kita bisa katakanlah berbagi sukacita itu kepada sesama kita. Iya. Orang percaya di gereja. Betul. Ketika ada sukacita memancar saat kita cerita tentang bersyukur loh Tuhan beri kesempatan saya beritakan Injil kepada seseorang. Dan ada perubahan hidupnya dan lain sebagainya. Iya. Itu sebenarnya salah satu bahan kesaksian yang penting saya kira Pak. Iya, karena selama ini kan kesaksian sering berkutat pada, saya punya masalah, saya diginikan gitu kan, atau dulu saya tidak punya uang, sekarang saya punya uang. Kan semua berkutat kepada diri sendiri. Gitu. Tapi ketika kita mulai menjangkau orang, mulai melakukan pemberitaan, itu kesaksian itu otomatis itu akan berkembang. Karena prioritas akhirnya teralihkan antara kesaksian diri sendiri dengan pengalaman dalam pemberitaan itu. Iya. Memang sih juga tidak salah ya mengalami itu secara pribadi. Betul. Tapi mengalami Tuhan, membawanya kepada hidup orang lain itu jangan dilupakan juga. Iya. Itu penting sekali. Kan kesaksian kayak kesaksian Rasul Paulus itu luar biasa ya. Jadi kalau orang biasa bersaksi dulu ekonomi saya seret, setelah saya ikut Yesus, sekarang saya punya 5 truk misalkan gitu. Bertolak belakang dengan kesaksian Paulus. Dulu dia orang terhormat gitu kan. Terus habis itu sampai semuanya habis semuanya. Dulu dia tidak pernah dicambuk orang gitu kan. Dia dicambuk di penjara gitu. Jadi sangat bertolak belakang. Jadi kesaksian-kesaksian seperti itu menjadi kesaksian-kesaksian yang menurut saya itu yang luar biasa dan perlu dikembangkan. Bernilai kekal ya. Bernilai kekal. Kesaksian yang bernilai kekal. Ya.
Ya, itu hal yang penting sekali. Para pendengar harapan baru, kami terus mendorong kita semua berbagian dalam misi. Iya. Karena Tuhan itu tidak hanya memanggil sebagian orang untuk memberitakan Injil. Semua, Pak ya, semua. Walaupun ada yang digelari penginjil ya dalam 5 jabatan itu ya. Iya. Tetapi bukan berarti yang lain tidak berbagian. Betul. Ya. Itu kan hanya untuk mengorganisir aja dalam suatu organisasi. Betul. Ya. Saya juga pernah membaca di sebuah buku pelatihan misi, Pak. Memang ada orang yang diutus sebagai misionaris khusus ya. Iya, betul. Misionaris penuh waktu ke Sri Lanka, betul. Ke perbatasan Thailand, ke Myanmar, betul. Ke bagian tertentu India, bahkan sekarang bisa juga ke Eropa karena beberapa orang sudah melupakan Injil. Iya. Tetapi orang-orang yang lain yang katakanlah hidup kesehariannya bekerja di sebuah instansi atau di ladang. Di situ pun ada ladang misi. Betul, dan itulah kegunaan kenapa kita memperlengkapi dengan evangelism explosion ini. Ya, karena kenapa? EE itu kan bertujuannya untuk supaya orang itu bisa menceritakan kabar baik dalam suasana persahabatan atau melakukan PI pribadi. Ya, jadi dia di tempat bekerja. Jadi jangan berpikir, wah, saya melakukan penginjilan mau diutus kemana? Ke Afrika, kayak Bu Pendeta Linda misalkan gitu kan, atau kemana? Bukan. Tapi dimanapun kita berada, kita selalu bertemu dengan orang, ya kan? Kita bekerja, ceritakan kabar baik itu. Iya. Seperti itu maksudnya. Betul. Saya juga percaya itu, Pak. Entah kita yang masih sekolah di sekolah, entah kita yang kuliah di kampus, kita yang bekerja di tempat kerja kita, kita yang bahkan sebagai ibu rumah tangga, atau kalau ada bapak rumah tangga, dalam keseharian kita, itulah ladang misi. Betul. Yang Tuhan percayakan kepada kita kan begitu ya. Nah, Pak Budi, kita sudah berbincang-bincang nih ya soal doktrin pemilihan, terkait juga misi, dan bagaimana pengalaman kita berbagian dalam misi itu. Apa ini pesan-pesan Pak Budi sebelum kita tutup podcast kita pada saat ini? Silakan Pak Budi, jika ada yang mau disampaikan. Iya, pesan-pesan saya ya khususnya untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Protestan di Bali, yang ada di 8 wilayah, dibagi 8 wilayah, marilah kita pada masa raya Pentakosta ini, ketika kita menyadari bahwa, wah, saya tidak tahu bagaimana caranya harus bercerita, ya kan? Mari kita berikan waktu, setiap hari Sabtu, hanya 4 kali pertemuan. Kita buatkan jadwal, berlatih bersama-sama, belajar bersama-sama, untuk bisa bercerita kabar baik. Dengan demikian, setelah kita mulai bercerita kabar baik, hati itu menjadi tenang. Karena kenapa? Karena kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menjala manusia. Iya, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Para pendengar harapan baru, ingat pekabaran Injil bukan tugas sebagian orang. Semua orang dipanggil. Entah kita misionaris penuh waktu, ataupun juga orang yang hidup dalam masyarakat, kita semua adalah pembawa-pembawa kabar baik. Tuhan juga sudah memperlengkapi kita dengan adanya Pak Budi sebagai Ketua EE di KPB. Demikian juga ada Yayasan The Bertuai. Kita bisa bersinergi untuk mewujudkan pekabaran Injil ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.